jantung Provinsi Aceh. Kabupaten Gayo Luas membentang bukan hanya dengan bukitnya yang asri, melainkan juga dengan kebudayaan serta sinergi dari pembangunan yang tentunya pembangunan nasional, di mana ada satu potensi menarik yang ada di Kabupaten Gayo Luas, yakni adalah Taman Nasional Gunung Leser, hingga yang kita kenal juga Tari Saman yang tentunya mendunia dan menjadi sudah diakui oleh UNESCO. Dan tentunya hal ini menarik pemirsa untuk membahas topik menarik kita bersama dengan saya Azifa Zahrianis dalam iNews Update. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bupati Gayo Luas yang sudah hadir bersama kita. Hadir di sini ada Bapak Suhaidi SPD MSI. Pak, apa kabar? Kabar baik, Mbak Sisi. Terima kasih. Luar biasa kita berkesempatan ya untuk bertemu dengan Pak Suhaidi hari ini di tengah kesibukannya. Terima kasih Bapak, saya ucapkan terlebih dahulu ya. Dan tentunya kita akan langsung kepada pembahasan yang menarik terkait yang pertama adalah di sini Pak Bupati, Kabupaten Gayo Luas adalah salah satu tempat yang dimana ini adalah menjadi jantung dari pemerintahan Provinsi Aceh. Ada di tengah-tengah gitu ya Pak ya. Iya betul. Namun bagaimana Bapak memetakan fondasi utama terkait pembangunan Gayo Luas secara keseluruhan, apalagi ini sudah masuk hampir 1,5 tahun menjabat, betul ya Pak ya? Seperti apa nih Pak? Iya, terima kasih Mbak Sisi atas waktunya. Pertama sekali mungkin saya menggambarkan terlebih dahulu tentang kondisi Kabupaten Gayo Luas pada hari ini. Kabupaten Gayo Luas adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh dan posisinya persis ada di wilayah tengah Provinsi Aceh. Itu kalau kita sering dengar mungkin itu dataran tinggi Gayo. Dataran tinggi Gayo juga penghasil kopi Gayo, mungkin Mbak Sisi juga tahu. Kemudian Kabupaten Gayo Luas ini penduduknya Mbak Sisi lebih kurang 108.000. Itu update terakhir dari BPS, 108.000. Dan umumnya masyarakat kita memang 90% itu adalah sebagai petani gitu, pekebun. Itu menjadi mata pencarian masyarakat kita di Kabupaten Gayo Luas. Kemudian Kabupaten Gayo Luas ini juga merupakan simpang 5 sebenarnya hari ini, ya, berbatasan dengan kabupaten-kabupaten lain. Dan ada sebagian wilayah Kabupaten Gayo Luas itu langsung berbatasan dengan Langkat, Sumatera Utara gitu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian fokus kita di dalam membangun Kabupaten Gayo Luas ke depan, tentunya ini sudah kita tuangkan di dalam RPJM Kabupaten Gayo Luas yang menjadi prioritas kita. Mungkin ya tidak lari dari ya syariat Islam, kemudian pendidikan, kemudian kesehatan dan ekonomi serta infrastruktur, seperti itu Mbak Sisi. Baik, nah berkaitan dengan infrastruktur menarik sekali Pak. Kemarin kita sama-sama mengetahui bahwa banyak daerah termasuk Kabupaten Gayo Luas yang memang terancam oleh bencana nih Bapak. Tentunya ada strategi-strategi yang pastinya Bapak sebagai pemimpin daerah melaksanakan atau melakukan suatu program ataupun kinerja yang dimana ini untuk membangun kembali daerah Kabupaten Gayo Luas. Seperti apa nih Pak? Ya, Kabupaten Gayo Luas adalah salah satu kabupaten yang terdampak berat pasca bencana kemarin Mbak Sisi. Itu ratusan jembatan kita yang rusak parah, tidak bisa difungsikan. Kemudian ratusan juga irigasi yang rusak berat. Dan begitu juga banyak ruas jalan kita yang rusak. Nah, tetapi hari ini kita fokus untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan provinsi. Saya pikir cukup serius dalam hal penanganan bencana alam di Aceh dan khususnya di Kabupaten Gayo Luas. Karena awalnya saya baru dilantik menjadi bupati, sebenarnya untuk infrastruktur itu sudah hampir selesai gitu Mbak. Artinya sudah banyak hal yang kita lakukan selama usia Kabupaten Gayo Luas berdiri selama 24 tahun. Nah, tetapi dengan bencana alam kemarin, apa yang kita bangun selama 24 tahun ini kembali hilang semua. Dan kita menata ulang, tentu ini berkat dari dukungan dan dorongan dari pemerintah pusat dan provinsi. Saya yakin untuk 1, 2 tahun, 3 tahun ke depan ini Gayo Luas akan pulih kembali seperti sedia kala. Sehingga aktivitas ekonomi masyarakat bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan Mbak Sisi gitu. Baik, dan bahkan juga kemarin Pak Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming juga hadir untuk langsung turun ke lapangan ya Pak melihat. Gimana tuh Pak kemarin proses? Pak Wapres itu adalah kunjungan yang kedua kalinya Mbak Sisi setelah bencana alam di Kabupaten Gayo Luas. Kunjungan beliau kemarin tentunya itu memastikan
bahwa apa yang diprogramkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah, memastikan bahwa program itu berjalan sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Tentu ini berproses, kita butuh waktu, proses dan waktu sehingga ini akan kita laksanakan secara bertahap sampai nanti normal kembali seperti sedia kala gitu Mbak Sisi. Baik, nah untuk strategi pembangunan ataupun infrastruktur yang memang sudah dijalankan secara masif seperti apa nih Pak selama pasca bencana ini? Apakah sudah ada progres-progres atau seperti apa nih Pak? Oh ya, umumnya saat ini memang untuk penanganan darurat tentunya ini kita sudah beralih ke masa transisi Mbak Sisi. Kemudian untuk pembangunan yang fasilitas kita yang rusak saat ini sedang dikerjakan. Baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Hari ini ada 54 jembatan gantung yang sedang berproses pekerjaannya, mungkin nunggu finishing saja. Kemudian untuk jalan nasional juga hari ini sedang berproses. Itu ada 22 titik ya, jalan kita yang rusak hari ini sedang dibangun kembali, diperbaiki atau direhab-rekon kembali oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten gitu. Artinya sudah ada sinergitas. Sudah ada sinergitas. Ya, Pak, Alhamdulillah sudah jelas, Pak. Sudah baik. Jelas. Penanganannya sudah fokus gitu. Baik. Jadi antara tadi provinsi, kabupaten dan juga pusat akhirnya sudah memiliki visi misi yang sama dan juga sudah berproses dengan sangat baik ya Pak ya terkait dengan hal ini. Tentu kita juga berharap kepada masyarakat ya mungkin artinya untuk merubah kembali seperti semula tentu kita butuh waktu dan proses. Masih mohon kita berharap pada masyarakat kita agar bersabar. Saya pikir pemerintah pasti sangat peduli dengan hal-hal seperti itu untuk kebaikan masyarakat kita semua gitu Pak. Pastinya ya Pak, kita juga mengharapkan demikian ya Pak. Apalagi ini kan hal yang tidak bisa diduga terkait bencana gitu ya Pak ya. Bukan direncanakan gitu ya. Betul. Ya. Nah yang menarik juga nih Pak, tentunya kan banyak sekali langkah-langkah dari pemerintah Kabupaten Gayo Luas yang memang memajukan daerahnya. Namun Pak, kita akan kembali lagi nanti usai jeda. Kita akan membahas lebih lengkap seperti apa transformasi dan juga kebijakan-kebijakan yang hadir yang di dalam masa kepemimpinan dari Bapak Bupati Gayo Luas. Selengkapnya pemirsa bersama kami tetap di iNews Update. Gayo Luas punya cita-cita besar, menjadikan kopi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Di bawah kepemimpinan Suhaidi Maliki, ditargetkan pengembangan 2.500 hektar kopi dalam 5 tahun. Namun baru 2 tahun berjalan saja, realisasinya justru telah mencapai 3.800 hektar. Melalui dukungan APBN dan DOKA, petani mendapatkan bantuan bibit dan pupuk untuk mengembangkan lahan potensial. Dengan potensi hasil hingga 800 kg per hektar dan harga green bean yang kini mencapai 150.000 per kilogram, kopi Gayo Luas bukan sekedar komoditas, tetapi jalan menuju kesejahteraan rakyat. Di jantung tanah Gayo, berdiri sebuah negeri yang kaya. Gayo Luas, tanah yang dianugerahi alam yang luar biasa. Kopi, kakao, Sriwangi hingga getah pinus. Keindahannya pun tak kalah mempesona. Hutan pinus, air terjun, hingga gunung loser. Dan di tanah ini pula, Tari Saman lahir. Warisan dunia yang menjadi kebanggaan masyarakat Gayo Luas. Kini di bawah kepemimpinan Suhaidi dan Maliki, Gayo Luas bergerak membangun kekuatan ekonomi dari rakyat untuk rakyat. Melalui Gretek, Gerakan Restorasi Ekonomi Kerakyatan, kopi menjadi salah satu kekuatan baru untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat satu kepala keluarga 1 hektar kopi, Gayo Luas menanam hari ini untuk memanen kesejahteraan di masa depan. Karena dari tanah yang subur, dari udara yang sejuk, dan dari tangan masyarakat yang bekerja, Gayo Luas tidak hanya menghasilkan kopi, Gayo Luas sedang menanam masa depan. Ya, kita kembali di iNews Update, pemirsa masih bersama Bupati Gayo Luas Pak Suhaidi di sini, dan tadi kita sudah membahas bagaimana
pemerintah Kabupaten Gayo Luas di bawah kepemimpinan beliau yang terus berinovasi dan terus juga memberikan yang terbaik kepada Kabupaten Gayo Luas. Namun pemirsa, berbicara terkait dengan Kabupaten Gayo Luas ini tentunya sudah sangat mendunia sekali, di mana banyak yang kita kenal, ada kopinya yang terkenal kopi Gayo, terus juga ada pariwisatanya dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan yang tentunya juga sudah mendunia. Tari Saman pemirsa, yang ini kita juga ingin bahas bagaimana kira-kira progres ataupun hal-hal yang dilancanakan oleh Pak Bupati terkait dengan hal ini.